University kami di sini juga mendalami ya tadi ya, jadi endokrin ya. Ini Pak Jokowi bersama saya. Ya, sama ya. Jadi kalau Pak Jokowi ularnya kecil, tapi saya ularnya besar. Jadi menghafal Al-Quran mudah tersenyum. Jadi memang ada caranya sendiri. Menghafal Al-Quran bagaimana cepat, ya itu ada caranya sendiri. Waktu itu kita sudah sekolah dan sampai saat ini juga belajar terus, ya belajar terus. Makanya dalam 3 bulan itu ada yang hafal 30 juz. Ya 3 bulan karantina 3 bulan itu 30 juz. Bapak. Ya. Jadi memang mudah dan kita harus yakin ya, orang yang lain bisa menghafal Al-Quran 30 juz, ya kita juga yakin akan bisa menghafal 30 juz. Ini dengan anak-anak saya kemarin juga dari cabang Munggur saya ajak juga beberapa orang yang pelatihan. Ya ini keluarga tahun 2014 ya. Ini baru 4 putra saya, masih kecil, sekarang sudah besar. Nah ini tahun 2022 ya, sudah besar semuanya. Ya sekarang ini menggapai kemuliaan bersama Al-Quran. Bapak Ibu dan saudara semuanya, jadi kemuliaan itu adalah cita-cita tertinggi umat Islam. Ya inna akramakum indallahi atqakum. Itu cita-cita kita. Kemuliaan itu ya banyak nanti. Pengertiannya apa? Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Itu cita-cita kita. Jadi sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Ya, takwa itu kalau Al-Ustadz itu menyebut iman plus amal soleh, itu namanya takwa. Iman ditambah amal soleh itu namanya takwa. Makanya ketakwaan ini adalah puncak, ya, puncak daripada suatu keimanan. Kita tidak bisa mengatakan beriman kalau tidak bisa beramal soleh. Kita juga tidak bisa mengatakan kita beramal soleh kalau tidak dilandasi dengan iman. Makanya iman dan amal soleh itu sama dengan takwa. Ciri-ciri takwa itu banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran itu misalnya ya surat Al-Imran ayat mungkin 15 sampai 17 ya. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanu minallahi wallahu basirun bil ibad. Ini alladzina yaquluna rabbana innana amana waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi selalu memohon ampun kepada Allah, selalu berdoa ya untuk dijauhkan, diselamatkan dari api neraka. Banyak lagi ya. Dilanjutkan wasabirina, orang-orang yang sabar. Wasodikina, orang-orang yang sodik. Wal munfikina, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang bangun di waktu sahur untuk tahajud, ya kemudian memohon ampun kepada Allah. Banyak
Ya, nanti adik-adik bisa menghafal semuanya. Menghafal Al-Quran itu mudah. Ya, yang penting tahu artinya. Nah, nanti kita bahas ya. Ini hidup mulia. Ya, definisi mulia ya. Ini karena di sini juga ada bapak-bapak. Saya bersifat umum ini Ustaz. Ya, saya sampaikan bersifat umum. Kalau mungkin ada tema sendiri misalnya bagaimana menggapai cita-cita yang terbaik, itu juga ada temanya. Jadi definisi menurut lughah hidup mulia itu dalam pandangan Islam hanya dapat dicapai jika risalah Islam beserta syariatnya diterima, diyakini, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup dalam seluruh aspek kehidupan. Itu mulia, hidup mulia. Nah, kita ya menggapai kemuliaan dengan Al-Quran. Mulia kalau menurut KBBI, singkatan apa KBBI? Hebat ya anak-anak SMP ini. Ini juga dari SDIT, Abu Ja'far. Ya. Mas apa ini? Mas Nova. Ya. Nggak asing lagi wajahnya ya. Ya, jadi kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mulia itu artinya terhormat. Orang yang terhormat, orang yang tertinggi, orang yang luhur budi pekertinya, orang yang bermutu, itu orang mulia. Orang yang berkarakter. Nah, ini. Jadi kan saat ini pendidikan itu diutamakan pendidikan berkarakter dan punya integritas tinggi. Itulah mulia. Punya integritas tinggi itu punya pendirian yang kuat, jujur, amanah, cerdas. Itu punya integritas tinggi. Ya? Punya integritas. Nah, ini yang dibangun pendidikan kita, insya Allah di bawah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran itu ya, pondasi yang dibangun itu membangun ya mental anak-anak kita, menghantarkan anak didik kita supaya menjadi anak yang mulia, yang berbudi luhur, ya, yang cerdas, yang berkarakter dan berintegritas tinggi. Nah, itu semuanya harus diwujudkan. Ya, untuk mewujudkan itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adikku yang anak-anakku yang kucintai, harus dengan jalan Al-Quran, dengan jalan agama ini. Tidak bisa kita membangun manusia yang berintegritas, membangun manusia yang jujur, membangun manusia yang amanah, membangun manusia yang cerdas kalau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Makanya adik-adik semuanya ya berbahagialah, ya berbahagialah adik-adik semuanya bisa sekolah di SMPIT MTA Karanganyar. Harus bangga, jangan malu, bangga. Semuanya bangga adik-adik? Semuanya bangga? Ada yang terpaksa? Angkat tangan. Jangan terpaksa. Ayo angkat tangan. Ya, wah, jujur itu ya. Ada yang jujur. Ya. Ya. Ada yang jujur, nggak apa-apa. Dia berani mengangkat tangan, nggak apa-apa. Ya, menjadi dirinya sendiri, hebat. Ya, hebat. Karena dengan keterpaksaan nanti lama-lama menjadi kebiasaan. Inilah ya yang kalau kita menghantarkan anak-anak kita yang berakhlakul karimah. Nah, ini ya, jadi sukses itu mencakup apa ya, ini sering saya sampaikan juga ini.
Jadi biar anak-anak juga tambah paham ya. Sukses itu mencakup keimanan yang kokoh nomor satu ini. Keimanan yang kokoh itulah sukses. Bukan karena hartanya banyak, bukan karena usahanya berhasil, bukan karena mungkin prestasi akademiknya baik, tidak. Akademi baik, usaha baik, prestasi baik, kalau tidak diikat dengan iman, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Maka sukses itu mencakup keimanan yang kokoh. Yang kokoh, yang kuat, kokoh tak tertandingi. Ya. Yang kedua adalah keluarga yang bahagia. Ini saya nomor 2, karena Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, kita tidak bisa membentuk anak-anak kita menjadi karakter yang baik, yang berintegritas tinggi, kalau tidak dimulai dengan keluarga yang harmonis. Ya, kalau tidak dimulai dari keluarga yang harmonis, tidak akan bisa membentuk keimanan yang kokoh kalau keluarganya broken home. Ya, tahu broken home? Ya, nggak mungkin mendidik anak dengan baik kalau keluarganya congkrah. Keluarganya congkrah. Maka dibentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dulu. Keluarga yang baik. Sering saya sampaikan, cinta itu bukan mencari pasangan yang sempurna, tapi cinta itu menerima pasangan kita dengan sempurna. Coba diulangi coba. Ya? Iya. Ya, cinta bukan mencari pasangan yang sempurna. Cinta yang sejati adalah bukan mencari pasangan yang sempurna, tapi cinta sejati adalah menerima pasangan kita dengan sempurna. Ya, ya, setuju? Nah. Iya, jadi Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, biasanya masalah di keluarga itu tidak bisa memaklumi kekurangan masing-masing pasangannya. Tidak bisa memaklumi kekurangannya. Congkrah, broken home, itu salah satunya tidak bisa memaklumi kekurangan dari masing-masing pasangan kita. Pengennya kerja ya cepat, satset sudah. Tapi lah istri kita itu memang dari sananya itu lemah lembut gemulai kok ya. Nyapu ya alon-alon, ngulek sambel ya alon-alon, rajang-rajang ya alon-alon, dinikmati. Kalau satset das-dasen nggak bisa. Itu termasuk kelemahan. Lah, kita harus bisa memaklumi kelemahan dari masing-masing pasangan. Ya, ini adik-adik semuanya ini kan nanti jadi kepala keluarga yang kaku. Yang di belakang itu jadi istrinya. Ada yang seperti itu nanti, saya yakin. Ternyata dulu satu kelas, satu SMP. Enggak, masuk satu SMP. Bukan satu kelas, satu SMP. Bisa. Saya dengan istri saya juga satu SMA. Ya? Katanya cilok, cinta lokasi. Orang cinlok, cilok. Bisa. Ya? Bisa. Makanya pelajaran ini ya dicatat tadi.
biar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang selalu diliputi kebaikan. Nah ini. Kemudian ya Bapak, Ibu-ibu dan anak-anakku semuanya, sukses itu juga menyangkut tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat. Saya tak berdiri aja ya. Biar bisa lihat cantiknya anak-anak ini loh. Ini kan seusia anak-anak saya semuanya, ya. Jadi biar juga melihat gantengnya, ya. Itu ya cowok-cowok jangan ke belakang loh ya. Nah ini. Jadi tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat nomor 3. Karena namanya kita beraktivitas dalam dunia ini, ya harus didukung dengan tubuh yang sehat. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran diterangkan alladzina ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfus. Anfus itu bagian daripada kesehatan. Ya, bagian daripada kesehatan. Ya, adik-adik ini harus sehat semuanya. Sehat dimulai dari makanan yang sehat. Ya, paham? Dimulai dari makanan yang sehat. Makanan yang sehat tidak harus mahal. Ya, tidak harus mahal. Sekitar rumah kita semuanya menyediakan makanan yang sehat. Banyak sayur, banyak buah, itu ya. Ya, ini si Nova, ya, kemarin bukanya pakai sayur apa? Ya nggak apa-apa, harus bangga. Kita semuanya ini harus bangga masakan yang dimasak oleh ibu, yang disediakan di meja rumah makan kita masing-masing. Nah itu. Enggak jajan-jajan lain. Banyak sayur, banyak buah. Ya, kemudian olahraga yang baik, harus bergerak. Wahajaru tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahajaru itu bergerak. Wahajaru itu bergerak. Kalau dulu wahajaru hijrah itu dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Habsyi. Tapi hijrah kita adalah melawan kemalasan, melawan kebodohan, melawan ketertinggalan, melawan kemiskinan. Hijrah kita. Bi amwalihim wa fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ya, nanti kita terangkan. Bisnis atau karir yang berhasil, ya adik-adik ini karirnya apa? Belajar. Usia belajar. Belajar, dan belajar. Yang kelas 3 mencoba dan mencoba soal-soal yang ditanaskan itu. Kalau dulu saya ada bank soal ya misalnya. Ini nanti ada Keptanas nggak Ustaz? Nggak ada ya? Ujian sekolah. Soal juga dari kabupaten. Ya, soal dari kabupaten kuasai 5 tahun yang lalu. Iya, belajar. Soal-soal tahun 5 tahun yang lalu dipelajari, dicoba terus yang kelas 3. Ya, berarti 2002 dipelajari, 2021 dipelajari, 2020 dipelajari, 2019 dipelajari, 2018 dipelajari. Khatamkan itu. Nanti kalau ada ujian tinggal nyorak gitu aja. Gak usah mikir, ada yang sama itu soalnya. Ya, kalau menguasai gitu, ngawurnya bener. Iya, ngawurnya bener itu. Belajar ya, adik-adik ya. Belajar.
Jadi karir adik-adik ini masa belajar SMP, nanti ke SMA atau yang sederajat, monggo silahkan. Dari SMP ke Mondok silahkan, dari SMP ke SMA MTA silahkan. Ya. Kalau saya pribadi, ya usia SMA itu harus mondok. Kalau pendapat saya, karena saat itu masa rawan-rawannya. Masa rawan-rawannya anak-anak ya usia itu mencari jati dirinya. Pondok itu paling bagus. Ya, atau yang berbasis boarding school. Ya, minimal di SMA MTA kita. Nah ini minimal Gontor baik, ya, atau sekolah-sekolah yang lain, karena masa rawan semuanya, ya, rawan. Yang di pondok saja, ya, kadang kita juga khawatir. Maka belajar, dan belajar. Mencoba. Ya, kemudian hubungan antar manusia yang baik, pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Ya, manajemen ini kalau yang sudah kerja ya berporos pada jalan dakwah. Berporos pada jalan dakwah. Itu arti sukses. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak semuanya, ya, hidup ini harus berporos pada dakwah. Pandaian kita untuk dakwah, kita diamanahi harta untuk dakwah, kesehatan kita untuk dakwah, ya, punya pikiran yang cerdas, yang brilian untuk dakwah, yang jenius untuk dakwah. Hidup berporos pada dakwah. Kemudian hidup yang dinikmati. Kalau kita bisa menikmati hidup, rasanya hidup ini selalu bersyukur. Kebiasaan orang sukses ini sebagai prolog dulu ya, prolog. Nanti ayat-ayatnya dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan orang sukses itu ya, baik kalau anak-anak sukses dalam belajar, ya, sukses dalam belajar. Disiplin waktu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, tadi pagi yang sudah qiraah 1 juz ada, ya, 1 juz, setengah juz ada, alhamdulillah. Ya, selalu memiliki semangat hidup optimis dan tidak mudah putus asa. Optimis, percaya diri, ya, Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Dan tidak mudah putus asa. Ya, nggak mudah apa kalau di sini lebih, ya, mutung. Ya, istilah milenialnya apa putus asa itu? Ya, nggak mudah putus asa, nggak mudah stres, tidak cepat puas dari apa yang diraih dan selalu ingin mencoba yang baru. Itu kebiasaan orang sukses. Berpikir selalu positive thinking. Menjadi diri sendiri, ya, hebat ini ya. Jadi nggak usah gaya-gaya, ya, menjadi diri sendiri. Saat ini, detik ini, keadaan kita ada pilihan Allah yang terbaik. Ya, menjadi diri sendiri. Rasa niru-niru pemain sepak bola, niru-niru Messi, ya, niru-niru siapa lagi? Ronaldo. Ya, kalau Korea itu niru siapa Korea itu? Kalau disebut Korea semuanya semangat ya.
menjadi diri sendiri. Ya, percaya diri, harus percaya diri. Ini kebiasaan orang sukses. Percaya dengan kemampuan diri sendiri. Ya, ulangan nggak usah jiplak, belajar. Nggak usah tirunan, belajar sendiri. Ya, Rizal mana Rizal? Ya, kalau di Lumbur saya sebut Rizal Ramli ya. Mas Rizal. Ya. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian bertanggung jawab pada setiap hal yang dilakukan. Jujur tadi ya. Jadi integritas, punya integritas, inilah kejujuran, kesabaran, tanggap lingkungan, belajar dari pengalaman, menghargai orang lain. Jadi attitude-nya baik. Ya, attitude itu bahasa Jawa. Ya, attitude-nya baik. Ya, mau bahasa Inggris salah. Ya, tindak tanduk gitu aja ya. Tindak tanduk, uno uni, unggah ungguh, subosito. Ramu dengan. Ya, itu baik. Menghargai orang lain, tidak mudah terpengaruh, memiliki wawasan ke depan, berbuat dengan pertimbangan, tidak meremehkan yang kecil, tawakan. Ini ya, kebiasaan orang sukses. Nah, ini kurikulum Islam. Jadi sebenarnya Islam itu sudah punya kurikulum. Kurikulumnya luar biasa. Ya, at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raqiuna as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wa nahuna 'anil munkari wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Inilah kurikulum Islam. Ya, kurikulum Islam. Dalam surat At-Taubah ayat 112 sudah punya kurikulum sendiri. Ya, kurikulum Islam itu at-taibuna. Ya, orang-orang yang selalu bertaubat. Al-abiduna, orang-orang yang ahli ibadah. Ya, al-hamiduna, orang-orang yang selalu memuji Allah. As-saihuna, ini hebatnya ini. As-saihuna, orang-orang yang mengembara demi ilmu dan agama. As-saihuna, orang-orang yang mengembara demi ilmu dan agama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya, jadi as-saihuna itu ya. Jadi di pondok kita itu, pondok Mojogedang atau sekolah yang mana saja yang di bawah yayasan MTA itu, yang dari pondok, yang sekolah pondok itu dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Papua, dari Lampung, ya, dari Mojogedang juga ada, dari Munggul juga ada. As-saihuna, mereka mengembara, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga untuk digembleng. As-saihuna, demi ilmu dan agama. Inilah kurikulum Islam yang diterapkan ya zaman Nabi dan para sahabat. Ya, zaman Nabi dan para sahabat. Ya, jadi sahabat itu tidak semuanya meninggal di Mekah atau di Madinah. Ali bin Abi Thalib meninggalnya di mana? Hah? Ya? Di tempat kejadian mana? Ya? Anas bin Malik meninggalnya di mana? Munggur.
Tadi belajar tarik ya. Biar kita itu paham. Jadi orang-orang sahabat Nabi itu tidak meninggal di Mekah atau Madinah. Padahal di Madinah itu ada Raudhah. Tapi meninggalnya di luar negeri. Mereka mengamalkan ayat ini. As-saihuna. Mereka ya